Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ataupun hari ini ataupun siang ataupun malam, karena Ustaz buatnya video ya. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkaran majelis ilmu. Insya Allah walaupun kita belum dikumpulkan dalam satu majelis, Allah akan selalu menaungi orang-orang yang melaksanakan perjalanan menuntut ilmu, yaitu menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimanapun antum semuanya berada, kita dalam naungan Allah yaitu surganya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita selalu kita ucapkan, kita agungkan, kita lafadzkan untuk orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, teladan kita, panutan kita. Dan semoga di pertemuan pada pertemuan kali hari ini membawa manfaat untuk diri kita, terutama dalam mengenal Islam ini dari awalnya. Nah, karena sosok orang yang menjadi panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belajar, dan alhamdulillah kita bisa belajar membaca sirah atau mengamati sirah ataupun menerapkan dalam teladan kita. Ya. Baik anak-anakku ataupun santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin pernah sedikit mengulang kemarin, yaitu bagaimana tahun-tahun yang sang dilalui Rasulullah, yaitu di mana Rasulullah di tahun duka, orang yang paling dicintai siapa? Ibunda kita, Ibunda Khadijah radhiyallahu an, dan pamannya Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tahun bersama. Ya, bagaimana Rasulullah sudah saat itu pengen diperintahkan untuk melakukan dakwah terbuka, dari dukungan istrinya, dari dukungan pamannya, beliau mendapatkan keamanan, kenyamanan di Makkah. Nah, dengan itu pula, dengan berlalunya tahun itu, orang-orang kafir Quraisy yang semakin berani karena Rasulullah tidak ada pelindungnya. Ya, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Yastrib. Ya, hijrah ke Yastrib untuk memulai dakwahnya, menyebarkan dakwahnya, ada hijrah ke Taif atau Yastribnya untuk menyebarkan Islam, karena Rasulullah berpikir dengan hijrah ke Taif itu akan bisa menyebarkan, tapi ternyata tidak. Bahkan di sana Rasulullah malah justru diusir. Dilempari batu bahkan. Ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu ya Allah, kita belajar tentang perjanjian Aqabah, ya, dimana ini perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah kepada umat-umat Islam yang baru memulai agama Islam, ya, orang-orang yang sepakat menyatakan keislamannya, mendukung risalah Rasulullah. Makanya perjanjian Aqabah ini dilakukan, yaitu, ya. Baik, santriwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di perjanjian Aqabah ini kita bisa mengambil hikmahnya bagaimana awal mual Islam ini dilakukan, ya. Karena Rasulullah saat itu baru mendapat dukungan yang sedikit untuk meluaskan atau melebarkan dakwahnya.
Sekarang jadi tanggung jawab antum semuanya. Jangan hanya melafatkan antum untuk pinter dirinya sendiri, tidak. Ya. Ini nanti antum di masyarakat kalau sudah besar tunjukkan bahwasanya Islam yang dibawa Rasulullah ini ya Islam yang bisa mengayomi semuanya. Walaupun nanti di rumah sama antum di rumah, si fulan rajin ke masjid biar dicap seorang soleh, tidak usah pedulikan yang itu. Biarpun orang itu mencaci maki kita, tetap kita memberikan yang terbaik. Tetap kita memberikan akhlak yang baik kepada orang. Ya, tunjukkan bahwanya Rasulullah itu tidak pernah mencaci. Rasulullah di bahasa saat di Taif itu bagaimana? Dilempari batu, malaikat yang ngesuk. Apalagi kita ya. Tapi Rasulullah luar biasa. Ya, tidak pernah marah. Malah justru doakan. Ini bedanya manusia pilihan dengan warasatul anbiya ataupun bahkan ulama ataupun seorang alim. Ya, walaupun kita temunya adang teman kita ya. Dimanapun ini proses antum semuanya belajar. Nanti saat antum dewasa, siap diri antum. Saiki antum dicerca mungkin antum, kamu dikatakan ben hafal Al-Quran ataupun hafal hadis ataupun hafal sirah ataupun apa, biar dikatakan seorang alim, tidak usah pedulikan. Luruskan niat antum untuk thalabul ilmi. Orang yang berilmu itu pasti diangkat derajatnya beberapa derajat, itu janji Al-Quran ya. Di Quran surat apa, Mujadilah ayat 11 salah ya. Baik, perjanjian Aqabah ini dilakukan oleh Rasulullah yaitu pada tahun 12 kenabian ya. 12 tahun setelah diangkat menjadi Rasul, yaitu tahun 621 Masehi ya. Nabi Muhammad SAW saat itu menemui 12 orang rombongan haji dari Yasrib ya. 12 orang ini ditemui oleh Rasulullah untuk melakukan baiat pendukungan ya. Jadi di Bukit Aqabah, makanya dinamakan perjanjian Aqabah ya. Perjanjian Aqabah pertama yang antara lain isinya, yang pertama isinya ada 6 ya, boleh dicatat boleh tidak, asalkan nanti jika ada kita, jika potensi antum bisa ya. Ya, tiap orang itu daya ingatnya lain-lain. Baik, yang pertama yaitu menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sumpah setia, janji sama antum baiat kepada pemimpin antum. Antum harus hormat dan patuh kepada si Budi. Apapun yang dilakukan Budi itu harus antum pertama sumpah setia, tidak boleh marah, tidak boleh. Apapun seandainya dia salah, antum harus bersabar. Seandainya dia benar dan antum merasa, antum harus bersabar, harus mengikuti. Itu namanya sumpah setia, tidak boleh selama tidak itu dicabut janji itu. Yang kedua itu isinya menyatakan rela berkorban jiwa dan harta. Giling-giling ya, sumpah setia, jiwa dan harta, rela berkorban, harus mengorbankan jiwa dan harta. Wah, wis kon manut awakmu, kon setia awakmu, saiki kon korban jiwa dan harta. Sangat luar biasa isi perjanjian ini ya. Yang ketiga, ikut menyebarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu ajaran agama Islam ya. Ikut menyebarkan di mana dengan, karena Rasulullah itu cuma tunggal, tidak ada. Dengan dibantu 12 orang itu maka akan menjadi cepat perkembangan Islam ya. Yang ketiga atau yang ketiga keempat, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu Islam datang itu sebenarnya Islam itu ya
mengenalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah kalimat tauhid. Ya. Jadi la ilaha illallah tidak menyekutukan karena mereka saat itu menyembah apa? Berhala. Ya. Yang keenam, yang kelima, mereka tidak akan melakukan pembunuhan atau membunuh. Ya. Yang keenam, mereka tidak akan melakukan perbuatan kecurangan dan kedustaan, perkataan dusta. Jadi tidak boleh curang, tidak boleh dusta, harus jujur. Ya, 12 orang ini dibaiat demi Rasulullah dan mereka sepakat. Dan Rasulullah strateginya untuk mengawal 12 orang ini, maka Rasulullah mengutus yang namanya Mus'ab bin Umair untuk bergabung dalam kelompok ini, kabilah ini yang dari Yasrib ini. Ya. Tugasnya yaitu membantu penduduk Yasrib untuk mengenal Islam. Tugasnya Mus'ab bin Umair. Ya. Sebagai apa ya? Duta besar. Ya. Jadi duta besar itu sudah muncul pada Rasulullah. Ya. Rasulullah sekarang dia membacakan Al-Quran, menjelaskan, tugasnya adalah membacakan Al-Quran, pokoknya mengajarkan agama Islam ini lebih benar kepada penduduk Yasrib. Ya, karena di sana ada golongan Aus dan Khazraj. Salah di sana ada Yasrib ada 2 golongan, Aus dan Khazraj. Kalau salah satu memimpin maka mereka akan bertengkar. Makanya diutuslah Nabi Mus'ab bin Umair. Ya. Terus berikutnya lagi pada tahun berikutnya, tahun ke-13 ada perjanjian Aqabah kedua. Ya, yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama 12 orang, yang kedua ini dilakukan oleh Rasulullah dengan 73 orang. Ya, 73 orang yang diajak untuk melakukan perjanjian Aqabah juga. Tapi ini orang Yasrib yang tahun pertama mereka tidak ikut. Terus tahun kedua ini tahun ke-12 ke-13 melakukan ibadah haji sama, ya, menemui Rasulullah. Ya. Mereka menginginkan Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi Rasulullah sendiri yang diminta untuk ke Yasrib menyebarkan atau mendakwahi mereka atau membimbing mereka penduduk Yasrib. Ya. Akhirnya dengan permohonan itu Rasulullah kabulkan permintaan mereka. Ya. Dan ini perjanjian kedua isinya jauh lebih banyak. Ya. Dan itu berbeda karena isinya nanti adalah saat Rasulullah hijrah atau mendakwahkan Islam ke Yasrib. Yang pertama isinya perjanjian Aqabah kedua. Yang pertama yaitu penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Rasulullah SAW. Penduduk Yasrib siap bersedia melindungi Rasulullah SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib siap ikut berjuang membela agama Islam. Ya. Dengan apa? Tadi kembalikan yang pertama, harta dan jiwa. Ya. Terus yang ketiga, kecepatan. Ya. Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut memajukan ajaran agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara. Ya. Jadi antum yang punya sanak saudara juga harus diajak, Antum sak mana pinter ngaji, jangan buat antum sendiri. Ponakan antum, kakak antum yang belum ngaji diajak ngaji. Itu namanya dakwah. Ya. Terus yang terakhir atau yang keempat,
penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Lebih berat karena Rasulullah ngerti nanti tantangannya itu akan berat. Sudah di sini ada juga tantangan jiwa dan harta. Berarti sudah rela berkorban, ya. Jadi ada pilihan. Perjanjian ini disusun sangat rapi, strateginya sangat rapi, ya. Rasulullah minta para pemimpin mereka untuk menjadi nakib, ya, untuk menjadi nakibnya yang melafalkan, ya, bayat itu. Jadi bayat itu perlu kalau antum sudah punya orang-orang yang dipercaya untuk melakukan dakwah ini, meneruskan janji Rasulullah. Karena nanti kalau nggak dibayat, dia akan merasa tidak ada janji dengan Allah, ya. Di sini ada 12 orang yang dipercaya Rasulullah untuk menjadi nakib, 9 terdiri dari suku Khazraj dan 9 yang 3 dari Aus, ya. Nanti bisa ditulis orang pertama Asad bin Zurarah bin Ats, itu nanti dicari searching bisa. Sa'ad bin Al-Rabi bin Amru, ya. Yang ketiga Abdullah bin Ruwahah bin Tola'ah. Rafiq bin Malik. Yang keempat Rafiq bin Malik bin bin Al-Ajlal. Terus yang kelima Al-Bara' bin Marur bin Sakhr, ya. Terus yang berikutnya Abdullah bin Amru bin Hiram. Terus yang berikutnya Ubadah bin Al-Samit. Yang 9 Sa'ad bin Ubadah. Yang 8, yang 9 Al-Munzir bin Amru, ya. Nanti boleh dilihat lagi, diulang-ulang, ya. Terus yang dari Aus 3 orang Usaid bin Hudair bin Siwak. Terus yang kedua Sa'ad bin Khaitimah bin Al-Haris. Yang ketiga Rafi'ah bin Abdullah bin Abdul Al-Munzir bin Zubair, ya. Jadi dari 12 orang itu ditekankan lagi dengan sabda Rasulullah yang lafadznya itu, kamu semua adalah penjamin, sebagaimana golongan Al-Hawariyun adalah penjamin kepada Nabi Isa, kepada Isa bin Maryam. Hawariyun itu penjaminnya Nabi Isa, gitu, ya. Terus dan aku adalah penjamin dari umatku, itu jawab Rasulullah, ya. Jadi dengan itulah akhirnya dengan perjanjian Qobah kedua ini terbukalah di hadapan Nabi, yaitu untuk memperoleh dukungan, ya. Jadi masyarakat Yasrib, jadi masyarakat yang mendukung itu Yasrib ini, ya, bukan Yastrib, ya. Yasrib, diling-iling. Sebab itu dengan dukungan ini Rasulullah menjadi kuat lagi setelah diduga dengan tahun yang sangat luar biasa. Terus diberikan hidayah oleh Allah, hadiah oleh Allah, yaitu dengan tahun kegembiraan. Bagaimana dakwahnya Rasulullah yang sangat tidak ada dukungan, sangat minoritas dukungan, mendapatkan dukungan satu wilayah, satu kafilah, itu Yasrib ini, ya. Dan Rasulullah siap pindah ke Yasrib. Dorongannya yaitu ada faktor yang mendorong Rasulullah memilih Yasrib sebagai tempat hijrah. Yang pertama, Yasrib adalah tempat yang dekat dengan Mekah, ya.
Yang kedua, kakeknya tadi kakek Rasulullah itu istrinya orang Yasrib juga ya. Dan ayahnya juga meninggalnya di Yasrib ya. Terus yang keempat faktornya yang mendukung Rasulullah mau pindah. Yang ketiga yaitu penduduk Yasrib sudah kenal dengan Rasulullah. Yang terakhir yang keempat, hijrah dari hijrah dari Mekah itu harus keharusan karena di Mekah tidak bisa mengembangkan ini ya. Ini langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mengembangkan dakwahnya ya. Itu ya, jadi ada pembelajaran pada pertemuan ini. Kita mengenal perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2, di mana perjanjian ini adalah sayap pertama yang dimana keberhasilan Rasulullah untuk mengembangkan dakwah Islam ya, dengan bantuan penduduk Yasrib ya. Baik, itu santriwan-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kali hari ini mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi mohon maaf sedikit cerita ataupun yang Ustadz bisa pahami dari buku yang Ustadz baca bisa menambah hasanah ini dan kebenaran mutlak dari Allah. Kesalahan dari Ustadz pribadi dalam memahami. Kalau ada nanti yang salah Ustadz dalam menjelaskan, mohon dimaafkan ya, bisa dibetulkan. Baik, itu ya dari Ustadz. Sekian, kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan diri dan keluarganya masing-masing. Allahu Akbar.